Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah statistik dasar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang uji normalitas, ya, yang mana uji normalitas itu merupakan syarat utama untuk bisa nanti melanjutkan ke uji statistik. Nah, namun sebelumnya setelah uji normalitas kita akan melakukan yang namanya uji homogenitas. Nah, hari ini kita masuk ke uji homogenitas. Baik. Uji homogenitas ini sangat penting ya untuk melakukan uji selanjutnya. Baik, uji homogenitas ini biasanya digunakan dalam statistik adalah uji F dan uji Bartlett. Namun untuk SPSS dia ada uji yang lain, biasanya berupa uji Levin test dan uji Scaife dan uji Hartley. Baik, tapi di sini kita fokus ke nantinya ada namanya uji F dan uji Bartlett ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di hari ini kita fokus ke uji F dan uji Bartlett. Nah, ini biasanya kita gunakan apabila datanya memenuhi asumsi distribusi normal. Nah, jadi kita harus cek dulu data kita apakah bersifat normal atau tidak. Kemudian untuk uji Levin atau Levin test tadi yang SPSS tadi ya, bisa digunakan walaupun kita tidak melakukan uji normal, jadi dia bisa digunakan apa saja. Baik, kemudian sebelum langkah-langkah uji homogen, saya jelaskan dulu kenapa uji homogenitas ini perlu kita lakukan. Nanti ketika kita misalnya melakukan pengolahan data penelitian dari hasil yang kita dapat di lapangan, biasanya untuk uji homogenitas ini biasanya digunakan pada penelitian yang bersifat one shot case study atau penelitian tentang efektivitas pembelajaran dan juga bisa juga untuk penelitian eksperimen. Yang penelitian biasanya untuk meneliti pengaruh model pembelajaran, pengaruh media pembelajaran, pengaruh strategi pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi kalau one shot case study itu biasanya hanya menggunakan satu kelas, misalnya kelas eksperimen. Kemudian kalau yang pengaruh atau penelitian eksperimental itu biasanya menggunakan dua kelas. Yang ada yang namanya kelas kontrol dan ada yang namanya kelas eksperimen. Nah, yang nantinya akan kita bandingkan bagaimana kelas kontrol itu dengan kelas eksperimennya. Jadi kelas kontrol itu biasanya tanpa diberikan treatment atau perlakuan, sementara eksperimen itu setelah diberikan perlakuan, misalnya model pembelajaran tertentu, media pembelajaran maupun strategi pembelajaran. Nah, bisa juga untuk metode-metode pembelajaran lainnya. Nah, baik, uji homogenitas ini letaknya biasanya untuk penelitian yang berbentuk one shot case study atau yang berkaitan dengan efektivitas pembelajaran, biasanya uji homogenitas terletak pada ketika kita memilih kelas eksperimen dan juga memilih kelas uji untuk instrumennya, apakah instrumennya valid atau tidak, yaitu berupa uji post testnya. Biasanya itu uji post test dan pre testnya ya. Biasanya start dalam penelitian start kedua kelas ini harus sama, kemampuannya harus sama. Oleh karena itu diberikan uji homogenitas. Jadi ketika kelas uji coba kelas validasi, untuk kelas validasi itu digunakan, maka kemampuan kelas uji validasi ini atau validasi instrumen tersebut harus sama dengan kelas eksperimen, seperti itu, kelas yang akan kita teliti. Nah, ada syarat untuk memilih kelas uji validasi. Kelas uji ini harus sudah
mendapatkan materi yang akan diujikan. Artinya dia sudah mendapatkan materi yang apa, namun harus diuji homogen atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, dia harus pernah mendapatkan materi tersebut. Karena nanti dia akan mengerjakan post test atau pre-test atau dengan soal yang mirip ya, yang akan digunakan untuk kelas eksperimen. Nah, bayangkan apabila dia tidak pernah menerima materi tersebut, ya tentu tidak bisa digunakan untuk uji validasi instrumen. Oke, sekilas sudah paham. Kemudian kalau untuk penelitian eksperimen, penelitian tentang pengaruh, model pembelajaran, media pembelajaran dan lain sebagainya, itu Anda harus menggunakan 3 kelas. Biasanya 2 kelas di sekolah yang sama, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen, dan 1 kelas di sekolah yang berbeda. Kenapa harus ada sekolah yang berbeda? Misalkan langsung di kelas yang sama 3 kelas misalnya, itu tidak bisa karena nanti walaupun ketiga kelas tersebut homogen, nah, bisa jadi soalnya sudah bocor duluan ke kelas-kelas yang lainnya. Yang lain di sini apa? Kelas eksperimen dan kelas kontrol, sehingga nanti akan mempengaruhi hasil penelitian Anda. Nah, nanti uji homogenitas letaknya di mana? Nah, uji homogenitas ini letaknya di ketika Anda memilih kelas kontrol dan kelas eksperimen, itu harus homogen kemampuannya. Start awalnya harus sama. Ya, Anda tidak bisa membandingkan dua hal yang berbeda. Misalkan kelas kontrol itu kemampuannya rendah, kemudian kelas eksperimen kemampuannya tinggi. Nah, itu tidak bisa. Bagaimana Anda bisa mengambil kesimpulan dari penelitian Anda? Nah, artinya nanti pasti sudah bagus kelas eksperimen daripada kelas kontrolnya. Tapi apabila dua kelas itu statnya sama, homogen, kemampuannya sama, nah itu baru tentu bisa dibandingkan. Kadang-kadang nanti ketika sidang, ya orang sering pembimbing, penguji sering beranggapan ya tentu yang eksperimen lebih bagus daripada kontrol. Nah itu nanti bisa terbantahkan di pemilihan homogen ini, ya. Sementara yang kelas ketiga tadi itu sebagai nanti uji kelas uji coba instrumen. Jadi nanti uji keterbacaan, uji validitasnya sesuai nggak soalnya bahasanya, nanti apabila itu sudah sesuai baru kita bawa ke kelas kontrol dan eksperimen yang tadi. Nah itu dia. Baik, kita lanjut saja ke pengujian homogen ini. Kalau yang tadi pengantar ya. Jadi homogenitas yang dimaksud di sini adalah untuk memberikan keyakinan bahwa data yang kita manipulasi tadi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Nah, khusus untuk studi korelatif, sifatnya produktif, model yang digunakan harus fit atau cocok dengan komposisi dan deskripsi datanya. Nah, kemudian model yang sesuai dengan keadaan data adalah apabila simpangan estimasinya mendekati nol. Untuk mendeteksi agar penyimpang estimasi tidak terlalu besar, maka homogenitas variansi kelompok-kelompok populasi dari mana sampel diambil perlu diuji. Nah, ini kata Matondang ya. Nah, baik. Nah, ada pun langkah-langkah uji homogen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dulu taraf signifikannya, alfanya untuk menguji hipotesis apakah 0,01 atau 0,05, hampir mirip dengan uji normalitas kemarin. Nah, kemudian tentukan hipotesisnya. Nah, hipotesis 0 ya biasanya hipotesis 0 itu selalu ditandai dengan tanda sama dengan. Jadi H0-nya itu adalah sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Artinya semua mempunyai varian sama atau homogen. Sementara HA-nya adalah sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, adalah ada populasi mempunyai varian berbeda. Artinya variannya tidak sama. Jadi ini tidak homogen ya, atau tidak homogen. Jadi untuk kriteria nanti terima H0 jika F kuadrat hitungnya kurang daripada F kuadrat tabel ini. F-nya nanti bisa kita lihat di tabel Fisher, nanti akan saya bagi.
Terus tolak H0 jika F2-nya atau F kuadrat hitungnya kurang lebih daripada F kuadrat tabel. Nah, menghitung varian atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus. Nah, ini S kuadrat X sama dengan misalkan X-nya untuk model 1, ini model yang 2 seperti itu. Kalau 3 nanti ada Z-nya lagi. Jadi misalkan ini kelas 1, ini kelas 2. Jadi S kuadrat X sama dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurang akar sigma X dikuadratkan dibagi N dikali N kurang 1. Karena ini sampel ya. Nah, kemudian untuk kelas yang satu lagi SY kuadrat, misalnya kita label dengan Y ya. SY kuadrat sama dengan akar dari N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan dibagi N kali N kurang 1. Ini juga sama N kali N kurang 1 ini karena dia kita ambil dari sampel. Nah, baik. Kemudian kita lanjut ke mencari F hitungnya. Bagaimana cara mencari F hitungnya? Yaitu dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil. Jadi nanti yang di atasnya harus varian simpang baku yang paling besar bagi dengan yang paling kecil. Nah, kemudian tentukan F hitung dengan F tabel. Nah, pada tabel distribusi F nanti akan saya bagikan. Nah, untuk varian terbesar adalah DK pembilang N kurang 1. Untuk varian terkecil adalah DK penyebut N kurang 1. Jadi derajat bebasnya N pembilangnya kurang 1. Ini juga N pembilang kurang 1. Nah, jika F hitung kurang dari F tabel berarti homogen. Jika F hitung lebih dari F tabel artinya tidak homogen. Ini kunci kita untuk mencarinya. Oke, kita lihat. Nah, ini contoh pengujian homogen data tentang pengaruh model pembelajaran PMRI terhadap penalaran matematika siswa. Nah, ini misalnya data tentang pengaruh model pembelajaran PMRI terhadap penalaran matematika siswa. Nah, ini ada datanya ya. Ada data di kelas 1, kelas X, ada kelas Y. Nanti akan kita bandingkan. Ada nggak pengaruhnya itu? Data pengaruh model pembelajaran PMRI terhadap penalaran matematika siswa yang diterapkan di kelas X dan di kelas Y. Nah, ini datanya, nilainya ternyata di kelas X ini ada 31 yang hadir ya. 68, 66 sampai 70. Sementara di Y adalah 31 dan sampai ke 35 orang 73 ya. Nah, ini dia. Jadi di kelas X itu cuma 31 orang, sementara di kelas Y 73 orang. Kemudian kita kuadratkan. 68 kuadrat ini hasilnya, ini kuadratnya ya. Kenapa? Karena perlu tadi di sini untuk mencari kuadratnya. Untuk Y juga perlu di kelas yang satu lagi nanti. Ini Y kuadratnya ini. Nah, ini total jumlahnya, inilah namanya sigma I kuadrat. Total jumlah ke bawahnya adalah 134.962. Terus ini 203.886. Oh ya, dalam pembelajaran statistik ini kita ya memang diharuskan pakai kalkulator, nggak mungkin hitung-hitungan secara manual ya. Nanti susah seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan mencari standar deviasi variabel X. Nah, oke, ini kita lanjut dulu tabelnya. Ini jumlahnya 2010, ini Y-nya totalnya nilainya adalah 2.626. Kenapa ini perlu kita totalkan? Karena kita ingin cari rata-ratanya. Nah, rata-rata nilai X ini adalah 2010 dibagi dengan 31. Hasilnya 64,84. Sementara rata-rata nilai Y adalah 2.626 dibagi 35. Dapatnya 75,03 ya. Terus baru kita lanjutkan standar deviasinya, yaitu nanti dihitung ini dia, kita hitung dia standar variabel X. Sementara sini udah dapat ya 12,43, untuk Y-nya 14,18. Tapi oke lah kita hitung. Nah, standar deviasi variabel X adalah S kuadrat X sama dengan yang ini tadi, N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N kali N kurang 1. Sigma X kuadrat berarti N-nya adalah 31. Ini untuk X ya, 31. Terus kali X kuadratnya ini, X-nya tadi 13,962 ya. Oke, terus dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, ini 2010 kita kuadratkan per 31 dikali 31 kurang 1. Karena N-nya 31. Nah, kemudian SX kuadrat ya, ini total 31 tadi dikali ini hasilnya 4.183.822. Sementara yang ini 2010 kuadrat ini hasilnya ya 4.040.100 dibagi 930. Nah, ini dia hasilnya. Kita operasikan X kuadratnya adalah 12,43.
Apa ini bukan S kuadrat ya?